80% dari apa yang ada di kedalaman laut dunia masih tersembunyi hingga hari ini. Hal itu karena laut menutup 70% permukaan bumi dan kita baru bisa mengakses sebagian kecil darinya. Kita bisa melihat sekitar dengan jelas hingga kedalaman sekitar 5 km. Jadi nggak mengejutkan kalau temuan terkini dalam dunia hewan liar berasal dari lautan. Maksudku, masih banyak bagian laut yang bisa dijelajahi, kayak spesies hiu baru yang bernama dogfish genie ini. Atau hewan terpanjang yang pernah ditemukan, yaitu ubur-ubur sepanjang 47 meter yang baru kita temukan awal tahun ini di Australia. Di suatu tempat di Laut Arktik dan Antartika, fenomena aneh muncul yang setidaknya membingungkan. Fenomena ini disebut bunga beku, tapi ini sama sekali bukan tumbuhan loh, cuma kristal es. Bunga beku tumbuh pada tanaman bertangkai panjang yang berhasil memecah lapisan tipis di permukaan es laut muda. Bunga beku bukan cuma terdiri dari air, ada berbagai mikroorganisme di dalamnya yang menjadikan bunga beku sebagai ekosistem sementara. Ternyata gunung berapi tidak hanya ada di permukaan bumi, gunung berapi bawah laut juga menimbulkan gangguan bagi hewan liar di sekitarnya. Kalau datanya sejauh ini benar, laut punya sistem gunung berapi yang paling produktif di muka bumi yang rata-rata berada 2.600 meter di bawah permukaan air. Maelstrom, pusaran air kuat dan terkadang berbahaya, merupakan mimpi buruk para pelaut sampai hari ini. Yang membedakan maelstrom dari pusaran air lain adalah ukuran dan kekuatannya yang luar biasa. Pusaran ini begitu kuat hingga bisa sangat menyulitkan, bahkan bagi kapal besar. Salah satu maelstrom paling ternama disebut Naruto yang berlokasi di dekat Pulau Awaji. Pasang surutnya bergerak keluar masuk secepat 13 hingga 19 km per jam 2 kali tiap hari hingga menjadi salah satu pusaran tercepat di dunia. Tenggelamnya Titanic merupakan kejadian bersejarah yang membuat gunung es terkenal, ya kan? Nah, kadang gunung es juga bergaris-garis berwarna loh. Bisa coklat, hitam, hijau, kuning, dan biru. Ini disebut gunung es bergaris-garis dan warnanya muncul karena berbagai alasan alamiah. Seperti gunung es biru misalnya, yang terjadi ketika es meleleh dan sangat cepat membeku lagi. Jika gunung es bergaris-garis hijau, mungkin ada ganggang yang terjebak di dalamnya. Warna lain dengan corak tanah seperti coklat, kuning, atau hitam, penyebabnya berbeda. Misalnya, sedimen yang terangkat oleh air laut sebelum membeku. Pada bulan Maret 2019, ilmuwan menemukan salah satu fenomena paling membingungkan di laut. Dalam eksplorasi salah satu gunung berapi bawah air, mereka melihat sesuatu yang mirip danau kecil terbalik. Letaknya setidaknya 1.980 meter di bawah permukaan laut. Jika menurutmu temuan itu sama sekali nggak masuk akal, karena hal itu nggak nyata, ternyata ini nggak lebih dari ilusi optik yang ditimbulkan cairan di dalam kolam terbalik ini. Panasnya mencapai 160 derajat Celcius dan menghasilkan beberapa zat kimia keras seperti belerang dan sejumlah logam hingga ilusi bisa terjadi. Air terjun terbesar di dunia juga terletak di bawah air, berlokasi di bawah Selat Denmark, yaitu perairan antara Islandia dan Greenland. Kalau tiba-tiba kamu punya insang, menyelam deh ke sana. Coba bernapas dengan nyaman di bawah air, dan kamu akan bisa melihat sejumlah air terjun yang berawal di kedalaman 610 meter di bawah permukaan, yang kemudian terjun ke kedalaman 3050 meter. Pada tahun 2011, pemburu harta karun asal Swedia menemukan objek di dasar Laut Baltik yang digambarkan sebagai aneh dan misterius, bentuknya oval dengan formasi tangga unik. Ketua tim yang menemukan itu mengira pasti objek itu dibangun puluhan ribu tahun lalu, bahkan mungkin sebelum zaman es. Dan mungkin saja ini bagian dari kota bawah air Atlantis. Para ahli yang menganalisis objek itu percaya ini merupakan deposit gletser biasa atau formasi alam lain, tapi mereka belum tahu pasti. Orang-orang memberi nama Laut Hitam bukan tanpa alasan loh. Berlokasi di area tenggara Eropa yang ekstrem, Laut Hitam bahkan memiliki asap laut yang pada dasarnya adalah uap yang keluar dari permukaan laut.
Ini terjadi karena kelembapan air laut yang menetralkan angin dingin yang bertiup di atas permukaan air yang membentuk fenomena mirip gas ini. Jika kamu pernah memerhatikan permukaan laut saat matahari terbenam atau terbit, mungkin kamu beruntung kalau kamu melihat kilatan hijau. Kamu harus jeli nih, sebab kilatan itu cuma berlangsung beberapa detik. Ini terjadi karena efek primastik atmosfer bumi. Saat matahari terbenam dan terbit, sinar matahari terpecah menjadi banyak warna, proses yang terlihat seperti kilatan hijau yang dipancarkan air. Gelombang pasang merah sering terjadi, dan meskipun nggak perlu panik saat melihatnya, kamu masih harus hati-hati. Istilah teknis untuk fenomena ini adalah ledakan populasi alga. Ini terjadi saat ada pertumbuhan atau perkembangan alga yang cepat di perairan laut. Karena kandungan bahan kimianya, alga bisa menjadi masalah bagi burung, hewan-hewan lain, dan bahkan manusia. Jadi, jangan buru-buru meloncat ke dalam air jika kamu melihatnya ya. Gurita dan cumi-cumi punya ciri khusus yang membuat mereka berbeda dari makhluk laut lain. Keduanya memiliki 3 jantung. Pasti detaknya rame ya. Kondisi ini nggak bikin kedua jenis hewan ini jantungan, tapi mereka memang butuh ketiga jantung ini untuk berfungsi dengan baik. Mereka punya jantung utama yang membantu sirkulasi darah di seluruh tubuh dan 2 cabang jantung yang bertugas memompa darah di dekat insang. Dengan 3 jantung dan 8 lengan, kalau gurita memelukmu, mungkin kamu akan merasa hangat. Berdasarkan studi tahun 2013 di Jurnal National Academy of Sciences, lumba-lumba punya nama untuk memanggil satu sama lain loh, terutama lumba-lumba hidung botol yang punya siulan khusus mirip nama manusia. Lumba-lumba tidak hanya membuat siulan ini sebagai identitas di antara lumba-lumba lain, mereka juga bisa mengenal nama lumba-lumba lain sehingga bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Di kedalaman Samudra Pasifik, ada paus bernyanyi misterius yang belum dipahami sepenuhnya oleh ilmuwan. Mereka menamakannya paus paling kesepian karena nada suaranya jauh lebih tinggi dibanding paus biru lain yang pernah kita kenal. Tapi belum ada yang pernah melihatnya, jadi para peneliti percaya suara aneh itu mungkin menghalanginya menemukan pasangan. Wah, kasihan. Paus biru punya keunikan tersendiri, panjang jantungnya lebih dari 1,5 meter dan beratnya bisa mencapai 181 kg. Agar lebih jelas, ukuran jantungmu kurang lebih sekepalan tanganmu, jadi memang lebih kecil. Kalau kamu belum merasa terintimidasi oleh makhluk laut, asal kamu tahu aja nih, hiu bisa punya gigi ribuan loh, dan gak cuma 1.000 atau 2.000, lebih tepatnya sampai 30.000 gigi selama hidupnya. Wah, jadi kepikiran, kira-kira berapa ya tagihan dokter giginya? Ilmuwan belum mengidentifikasi makhluk di bumi yang bisa hidup selamanya, tapi hal ini akan segera berubah. Ubur-ubur mungil yang bahkan lebih kecil dari kuku jari kelingkingmu sepertinya merupakan penjelmaan Benjamin Button. Itu loh, cowok di film yang tumbuh terbalik dari tua menjadi muda. Ubur-ubur ini bisa kembali ke tahap perkembangan sebelumnya saat terancam bahaya atau sangat lapar dan gak ada makanan. Gak mengejutkan hewan ini disebut ubur-ubur abadi. Hewan ini sudah ada ratusan tahun, tapi baru tahun 1990-an, ilmuwan menemukan karakteristik uniknya. Ilmuwan belum yakin bagaimana ubur-ubur ini memproduksi sel-sel yang berproses mundur dan tumbuh lagi, tapi mungkin hewan ini menyimpan rahasia yang bisa membantu kemajuan dunia kedokteran, baik untuk hewan maupun manusia.